Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di pembelajaran mata pelajaran geografi, khususnya kelas 12 paket C, dengan saya sendiri, Bapak Muhammad Fahri SPD. Hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari geografi dengan judul Pengaruh Interaksi Keruangan Terhadap Kehidupan di Negara ASEAN. Negara ASEAN ini mencakup ke Indonesia ya. Jadi Indonesia, kemudian juga termasuk Malaysia, negara tetangga, dan Singapura ya, Thailand, kemudian Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, kemudian Myanmar, Kamboja, dan kemudian Timur Leste. Nah, ini termasuk di bagian kawasan yang dimaksud dengan ASEAN ya. Nah, jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Nah, jadi Bapak Ibu, pengertian dari interaksi keruangan, interaksi ini adalah hubungan ya antara satu wilayah menjadi ke wilayah lain, ini interaksi. Nah, seperti bercakap-cakap lah. Apa itu interaksi keruangan? Interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antar wilayah. Jadi misalkan ada sesuatu hal-hal yang akan disampaikan di wilayah A ya. Misalkan mau menyampaikan ke wilayah B misalnya. Contoh saja wilayah gambut misalkan ke wilayah Banjarbaru ya. Nah, ini interaksi antara dua wilayah tadi, atau bahkan bisa lebih ya, bisa lebih. Kemudian interaksi terjadi karena adanya perbedaan potensi wilayah. Terjadi karena adanya perbedaan potensi yang sangat menonjol ya, sangat menonjol di daerah atau di wilayah itu apa gitu ya. Yang sekarang misalkan bensin ya, atau bensin BBM yang langka di daerah Banjarmasin misalkan, lalu kita mau berinteraksi mengetahui juga di bagian lain. Nah, ini yang begitu menonjol terkait BBM misalkan begitu. Kemudian interaksi dapat berupa perpindahan manusia, barang, informasi, dan jasa. Nah, begitu kan? Informasi seperti tadi kan, BBM di Banjarmasin misalkan naik, ternyata di daerah Gambut, Banjarbaru dan sekitarnya juga naik atau bahkan berbeda misalnya. Atau di sini juga perpindahan manusia, maksudnya perpindahan biodata gitu ya. Kemudian barang dan jasa. Nah, ini kan sering terjadinya perpindahan jasa ini, misalkan pekerjaan di wilayah yang punya cabang perusahaan misalkan di Banjarmasin ada, lalu dipindahkan ke Banjarbaru. Nah, ini orang-orang yang misalkan dalam dunia kerja. Contoh ya, perdagangan antar negara ASEAN.
pariwisata internasional. Contoh dari pengertian interaksi keuangan. Kemudian faktor pendorong interaksi keuangan, faktornya ada penyebab ya. Terjadinya interaksi apa saja? Perbedaan sumber daya alam, kemudian perbedaan kebutuhan penduduk, kemajuan transportasi, kemajuan teknologi komunikasi ya. Itu adalah salah satu beberapa faktor atau penyebab terjadinya interaksi. Ya, dalam kata lain ya saling berbicara lah antara wilayah satu ke wilayah dua gitu, bahkan lebih tadi. Kesimpulan dari faktor ini adalah semakin mudah akses transportasi dan komunikasi, semakin tinggi interaksi antara wilayah. Nantinya antara wilayah ini saling berbagi dalam mengembangkan wilayah tersebut ya. Misalkan di wilayah A ini berkembangnya lebih cepat terkait transportasi, pengirimannya mudah. Nah, ini di interaksi dengan wilayah yang lain. Bagaimana caranya, penyalurannya bagaimana gitu ya. Artinya saling berbagi. Nah, selanjutnya adalah bentuk interaksi keuangan di ASEAN. Contoh interaksi antar negara ASEAN: 1. Perdagangan internasional, 2. Kerjasama pendidikan, 3. Pariwisata, 4. Pertukaran budaya, yang kelima tenaga kerja migran. Contoh Indonesia mengekspor hasil pertanian ke negara ASEAN lainnya, yang saya sebutkan tadi sekitar 11 ya. Pengaruh di bidang ekonomi, dampak positif, meningkatkan perdagangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara. Dampak negatifnya adalah persaingan produk asing, ketergantungan impor. Pengaruh di bidang sosial, dampak sosial, dampak positif menambah wawasan masyarakat, mempererat hubungan antar negara. Ya, dampak negatifnya adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Kedua, lunturnya budaya lokal. Nah, ini yang menjadi poin utama ya dalam dampak negatif tadi. Pesan dari 1, masyarakat harus tetap menjaga identitas budaya bangsa. Walaupun masuk budaya lokal atau budaya luar, tetap kita harus mengutamakan budaya kita sendiri. Pengaruh di bidang budaya, pertukaran budaya ASEAN. Contoh musik dan film luar negeri, festival budaya ASEAN, kuliner antar negara. Nah, ini manfaat memperkaya kebudayaan, menumbuhkan toleransi ya. Tantangan, apa saja tantangannya? Budaya lokal dapat terpengaruh budaya asing. Pengaruh di bidang pendidikan, kerjasama pendidikan ASEAN. Contoh pertukaran pelajar, seminar internasional, beasiswa pendidikan. Nah, ini kerjasama tadi ya. Kemudian manfaatnya apa? Meningkatkan kualitas pendidikan, menambah pengalaman internasional. Pengaruh di bidang transportasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi, perkembangan apa saja? Transportasi udara lebih cepat, internet mempercepat komunikasi, perdagangan online berkembang. Ini dampaknya apa? Interaksi antar negara menjadi lebih mudah dan cepat. Dampak positif dan negatif interaksi keuangan. Yang pertama adalah dampak interaksi antar wilayah. 1, positifnya apa? Kemajuan ekonomi makin maju, kemudahan informasi dengan adanya teknologi, kerjasama internasional lebih mudah ya. Yang kedua, negatifnya apa saja? Kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, pengaruh budaya asing berlebihan. Nah, jadi bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia
termasuk bagian negara ASEAN tadi, upaya menghadapi pengaruh global, ya, apa saja sikap yang harus dilakukan. Salah satunya adalah memilih budaya asing yang positif. Jika itu baik untuk memajukan wilayah tersebut atau wilayah sendiri, maka ambil positifnya saja. Kemudian meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Menjaga budaya lokal, memanfaatkan teknologi secara bijak. Tujuan agar mampu bersaing di era globalisasi. Nah, jadi kesimpulan dari slide sebelumnya tadi, Bapak Ibu ya, adalah yang pertama, interaksi keruangan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Berbagai bidang kehidupan. Ya tadi kan dampaknya bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Negara ASEAN saling bekerja sama dalam ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Nah, interaksi memberikan dampak positif dan negatif. Ya, generasi muda harus bijak menghadapi pengaruh globalisasi. Kenapa harusnya muda? Karena apa harusnya muda? Karena menurut mereka pemuda ini akan masih lama hidupnya, seperti itu. Menurut mereka. Jadi inilah kesimpulan apa yang sudah saya bacakan, apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, ini kesimpulan dari yang sudah kita baca. Oke, alhamdulillah sudah berakhir ya untuk video yang saya buat hari ini. Demikian, terima kasih sudah menonton dan memperhatikan ya. Semoga Bapak Ibu semuanya atau yang melihat video ini selalu mendapatkan kesehatan ya dan ridha rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.